Nah, sekarang kita masuk ke bentuk persamaan Schrödinger bebas waktu pada koordinat bola ya. Bentuk tersebut ya, persamaan Schrödinger bebas waktu pada koordinat bola diberikan oleh seperti yang tertera pada layar ya, di mana sama ya bentuknya secara umum identik ya. Kita memiliki bentuk kinetik ya, bentuk energi, suku energi kinetiknya, kemudian kita punya ditambah dengan suku energi potensial sama dengan E dikalikan dengan fungsi gelombang ya. E di sini merupakan energi. Nah, sekali lagi ya, caranya juga mirip dengan pada sebelumnya ya, pada saat kita membahas persamaan Schrödinger bebas waktu pada koordinat kartesian ya. Prosedurnya sama, kita menggunakan metode pemisahan variabel ya. Jadi saya tuliskan sini stepnya saja ya. Nomor 1, kita memecah ya fungsi komponen fungsi gelombang nya ya. Ya di sini dia sebagai fungsi R ya, R, theta dan V ya. Kemudian kita pecah menjadi, nah sekarang komponen radialnya dan juga komponen sudutnya ya. Jadi komponen radialnya adalah R ya, R besar R kapital, dan komponen sudutnya Y ya. Sebetulnya boleh apa saja, boleh Y, boleh ya apapun ya. Namun di sini atas atas dasar kesamaan saja ya dengan buku acuan kita, maka kita gunakan Y ya di sini. Y sebagai fungsi theta dan V ya. Jadi ini satu ya. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan Schrödinger ya. Persamaan Schrödinger di atas ya. Kita substitusikan ke persamaan Schrödinger di atas ya. Kemudian step keduanya kita bagi ya, setelah substitusi, kemudian kita bagi dengan sama ya, kita bagi dengan R ya, R kapital dan Y kapital ya, seperti itu. Nah, setelah kita lakukan prosedur 1 dan prosedur 2 ya. Oh maaf, di sini kurang lengkap ya. Lengkap ya, jadi kemudian substitusikan bentuk ini, R dikali Y ini ke bentuk persamaan Schrödinger, kemudian kita bagi dengan bentuk berikut ya, jadi minus H kuadrat R Y ya per 2M R kuadrat ya. Kemudian setelah kita susun ulang ya, setelah kita melakukan 2 step ini, kemudian kita susun ulang, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi 1 per R, ya R kapital ya, fungsi R. Nah ini sekali lagi saya sudah tuliskan dalam bentuk turunan totalnya ya, tidak lagi dalam turunan parsialnya. R kuadrat dr ya, turunan ya fungsi R ya, komponen fungsi yang hanya mengandung radial saja ya terhadap R, di sini turunannya dikurangi 2M R kuadrat per H bar kuadrat dikalikan dengan V ya. Nah, V di sini hanya merupakan sekali lagi fungsi R saja. Ya, sudah dalam fungsi R saja, sudah kita pecah ya. Dikurangi E ya, energi. Kemudian ditambah dengan 1 per Y kapital ya. Di sini dalam kurung dikalikan dengan 1 per sin theta. Nah, ini masih turunan parsial ya. Turunan parsial terhadap do theta. Dalamnya adalah sin theta do y per do theta ya. Ditambah saya tuliskan sedikit di bawah 1 per sin kuadrat theta do 2 turunan parsial ya, turunan parsial y ya terhadap v kuadrat ya. Saya tutup kurung sama dengan 0 ya. Jadi semua suku ini sama dengan 0. Ya, ingat di sini bahwa komponen-komponennya sudah kita pecah ya. Jadi komponen ini hanya mengandung
suku R saja atau komponen radial saja. Sementara suku di sini ya yang sebelah kanan bentuk keduanya hanya mengandung suku atau variabel theta dan phi saja atau sudutnya saja. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi ingat bahwa agar metode persamaan atau metode pemisahan variabel kita berlaku, suku-suku ini haruslah bernilai konstan ya. Oleh karena itu kembali kita pilih satu konstanta pemisahan variabel. Nah, konstanta pemisahan variabel ini sebetulnya bisa apa saja ya, bebas. Bisa dalam bentuk misalkan y pangkat 3 atau p pangkat 3 atau berapapun ya, asalkan memang dia bernilai konstan. Nah, untuk mempermudah ya ke depannya, di sini kita akan pilih ya konstanta pemisahan variabel dalam bentuk, jadi yang suku sebelah kiri ya, yang bentuk radialnya ini akan sama dengan L dikali L plus 1 ya. Yang sebelah kanan ya, suku sudutnya yang mengandung sudutnya akan sama dengan minus L dikali L plus 1. Nah, nanti kita akan lihat bahwa pemilihan konstanta variabel pemisahan variabel ini akan mempermudah kita ya dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang kita hadapi. Pada slide sebelumnya ya, kita sudah mendapatkan dua suku yang terpisah ya. Jadi setelah kita modifikasi ya persamaan Schrödinger bebas waktu 3 dimensi pada koordinat bola ya, kemudian kita terapkan metode pemisahan variabel, kita dapatkan dua suku, yaitu suku yang hanya bergantung kepada komponen radius ya atau R-nya saja, dan suku yang hanya bergantung kepada sudut ya, itu sudut polar atau theta dan sudut azimutal atau phi ya, seperti yang tertulis pada berikut ya, seperti yang tertulis pada di layar ya. Nah, ingat bahwa karena kita menggunakan metode pemisahan variabel, maka baik suku di sebelah kiri maupun kanan ya, jadi semua suku-sukunya haruslah bernilai konstan ya. Nah, di sini kita akan selesaikan satu persatu ya, baik itu komponen sudutnya dan komponen radialnya. Nah, kita mulai dari komponen fungsi sudutnya. Nah, komponen fungsi sudutnya diberikan seperti oleh berikut, dan konstanta pemisahan variabelnya diberikan oleh minus L ya dikali L plus 1. Nah, kemudian kalau misalkan bentuk ini kita sederhanakan ya dengan saya tulis stepnya saja ya sekali lagi. Pertama, suku ini kita kalikan ya. Jadi kedua suku ya, baik sebelah kiri maupun kanan, kita kalikan ya, kita kalikan dengan y ya, y dikali sin kuadrat theta ya. Maka akan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu sin theta ya. Jadi kemudian turunan parsial pertama terhadap theta. Nah, fungsinya sebagai berikut ya, sin theta turunan y ya, parsial y terhadap theta ya, ditambah turunan kedua ya, turunan parsial kedua y terhadap phi ya, sama dengan minus L dikali L plus 1 y sin kuadrat theta ya. Nah, misalkan ini saya namakan persamaan I ya, persamaan I. Nah, kembali kita gunakan metode pemisahan variabel ya. Kali ini dengan memecah ya y sebagai fungsi dari theta dan phi, kita pecah menjadi dua fungsi ya. Ini theta kapital ya, saya tulis seperti ini, theta kapital dan phi kapital ya, phi kapital. Jadi pemisahan variabelnya seperti ini ya. Jadi kita pecah dalam bentuk perkalian fungsi yang hanya mengandung theta saja dan fungsi yang hanya mengandung phi-nya saja ya. Kemudian pemisahan variabel ini ya, misalkan kita namakan dengan persamaan double I ya.
Ya, persamaan double I ini kemudian kita substitusikan ya ke mana, ke bentuk I ya, ke bentuk I ya. Jadi substitusikan persamaan double I ke I ya. Maka akan kita dapatkan bentuk sebagai berikut ya. Jadi sin theta per theta kapital ya. Kemudian do theta sin theta do theta theta kapital ya, ini ditambah 1 per V ya. Kemudian do ya, turunan kedua parsial. Turunan parsial kedua ya, V ya. Di sini sama dengan minus L dikali L plus 1 sin kuadrat theta ya. Nah, sekarang kalau misalkan nih kembali ya kita susun ulang, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi ini dalam kurung ya, bracket sin theta dibagi dengan theta kapital ya. Ini theta kapital. Theta, maaf ini agak sulit hapus ya, saya pindahkan sedikit ke sebelah kanan. Oke, oke di sini saya tulis di sebelah sini. Oke, sin theta dibagi dengan theta kapital ya. Kemudian ini sekali lagi ya. Jadi turunan ini sudah dalam bentuk turunan totalnya ya. Turunan totalnya ini theta sin theta, kembali ini sudah menjadi turunan total ya. Ini theta kapital ditambah L dikali L plus 1 ya, sin kuadrat theta ya. Sin kuadrat theta ditambah 1 per V ya, V kapital ya di sini dikalikan dengan turunan total kedua ya terhadap V dari V sama dengan 0. Nah, dari bentuk terakhir ya, kita sudah bisa melihat di sini bahwa suku yang sebelah kiri hanya bergantung terhadap theta ya, sementara suku yang ini ya hanya bergantung kepada V. Ya, nah sekali lagi dengan mendapatkan bentuk ini sejatinya sudah lebih mudah ya untuk kita untuk menyelesaikan persamaan ini ya satu persatu. Dengan cara yang seperti apa? Dengan cara sekali lagi ingat bahwa kita menggunakan metode pemisahan variabel, maka kedua suku haruslah bernilai konstan